Halo, apa kabar dokter? Halo para pemirsa, perkenalkan saya Dr. Cahyadi. Di sini saya akan mencoba membantu menjawab beberapa pertanyaan seputar kesehatan lambung. Di sini pada prinsipnya lambung itu setiap manusia sama, cuman pada balita memang ada beberapa yang belum siap. Cuman kalau soal menderita penyakit di lambung, ya bisa-bisa saja menyerang pada siapapun, gitu loh. Cuman mungkin kasusnya agak lebih jarang di balita karena pada balita itu makanannya diatur dan dijaga oleh setiap orang tuanya. Tentang mengunyah makanan, ya otomatis akan sangat mempengaruhi ya daripada kerja lambung itu sendiri. Karena sistem pencernaan kita kan terbagi dari atas sampai ke bawah itu merata sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, dalam hal ini mengunyah kan otomatis gigi membantu gitu loh kan, melumatkan makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut. Kalau kita terlalu cepat, otomatis akan memperberat kerja daripada lambung. Karena berikutnya sistem pencernaannya habis dari mulut, ya melalui dengan esofagus, salurannya, terus sampai di lambung. Dan di lambung itu sendiri akan terjadi proses-proses mekanis dan kimiawi gitu loh, yang akan merubah bentuk-bentuk makanan yang kita makan tadi untuk menjadi lebih halus supaya bisa disalurkan lagi ke dalam usus halus kita dan berikutnya. Jadi kalau kita mengunyah terlalu cepat, otomatis akan membebani daripada lambung itu sendiri. Sebenarnya ya memang sih kandungan dari kopi itu kan ada kafein ya, yang kita tahu semua lah pasti mengandung kafein. Nah, di sini kafein memang bisa merangsang produksi asam lambung menjadi lebih gitu loh kan. Tapi pada prinsipnya kalau kita tidak mengkonsumsi kopi secara berlebihan dan tahu waktu-waktunya, sebenarnya nggak akan terlalu menyiksa meskipun manusia tersebut atau pasien ini mempunyai sakit lambung. Mungkin tinggal caranya apakah diselingi juga dengan makanan-makanan snack-snack kecil yang tidak makin menambah produksi asam lambung gitu loh kan, atau memang minum kopinya juga jangan terlalu kental banget. Nah, seperti itu bisa kita akalin. Yang penting jangan diminum posisi pas lagi kita memang lambungnya nggak enak, atau kita itu tadi tambah dengan makanan-makanan yang lain yang bisa mengimbangi daripada kafein itu sendiri supaya tidak mencederai lambung. Ya, tapi kecuali kalau memang pasien tersebut mempunyai penyakit lambung yang memang parah gitu loh kan, ya apa boleh buat, ya memang mereka nggak bisa gitu. Mengenai kopi-kopi saset, ini pada prinsipnya bahan yang mereka pakai memang sudah dicampur-campur sebenarnya. Justru relatif sebenarnya lebih ringan kadar kafeinnya di sini. Cuman bahan-bahan yang ditambahkan ya kembali lagi gitu loh ke kekuatan lambung kita sendiri gitu loh. Tinggal disesuaikan aja. Bahkan memang dengan dicampur susu dan segala macam, ya itu sebenarnya, atau creamer gitu, itu kan mengurangi kadar daripada kafein itu sendiri. Jadi ya memang kembali lagi bukan karena gula sintetis atau memang campurannya, ya kekuatan dari lambungnya itu sendiri ya. Ya paling kalau mau aman, memang tidak ada keluhan apa-apa, itu tadi diimbangi saja dengan sambil makan-makan mungkin sejenis snack-snack kayak biskuit, ya itu sangat membantu untuk menetralkan posisi lambung. Yang penting jangan pada saat lambungnya benar-benar kosong dari sekian jam gitu loh kan, terus tiba-tiba kita minum sesuatu yang merangsang makin memproduksi asam lambungnya makin terproduksi dalam lambung, itu akan sangat ngeri sekali gitu. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi pada prinsipnya ada produk terutama uap daripada asam lambung itu yang naik, ya bukan pada tempatnya. Jadi misalnya asam lambung itu kan letaknya di lambung. Cuman kan di lambung itu ada yang bagian atas lambung itu ada sphincternya namanya. Jadi sejenis otot yang terlalu pedas gitu loh kan, yang bisa menimbulkan cedera pada dinding lambung.
Kalau gastris itu benar-benar rasa perih di bagian ulu hati, tapi kalau GERD itu seperti menyerupai penyakit jantung. Gimana caranya agar asam lambung tidak sering kumat ya? Mungkin di sini yang dimaksud supaya lambung nggak nyeri ya, bukan asam lambung nggak sering kumat. Yang penting ya kita mesti pahami kita harus menerapkan pola makan yang baik. Pola makan yang baik itu apa? Yang pertama ya otomatis teratur makannya. Jangan sering menggabung-gabungkan. Banyak ini di sini baik itu teman-teman atau apa digabungin, misalnya udah terlanjur telat makan pagi, udah deh nanti aja dirapel makan siang sekalian, atau bahkan ada yang sampai sore. Nah itu nggak bagus, karena kondisi-kondisi seperti itu terus terang ya akan apa namanya ya, membebani sekali untuk di lambung. Terus yang kedua, ya selain makan teratur tadi ya otomatis pilihlah makanan-makanan yang sehat lah ya. Jangan seperti makanan-makanan yang sampai level pedesnya puluhan ya, seperti itu kan terus terang tidak baik, karena akan memicu atau bisa melukai daripada dinding lambung itu sendiri. Untuk makan terlalu maram, sebenarnya untuk lambungnya sendiri tidak ada masalah ya, gitu loh kan. Tapi nyerinya akan menciptakan penyakit-penyakit yang lain, terutama ke arah diabetes, penyakit gula. Karena kan kalori yang masuk ke dalam tubuh kita sudah tidak kita pakai lagi, karena sudah terlalu sekarang paling kita sudah tinggal istirahat tidur, tidak ada aktivitas atau pekerjaan aktivitas fisik yang apa namanya yang berat lagi yang kita lakukan. Cuman di sini yang kurang baiknya kalau misalnya kita makan tengah malam, karena kan habis makan kita bagusnya nggak boleh langsung berbaring ya, karena itu kan memicu gitu loh kan, serapat-rapatnya sphincter kalau kita tiduran gitu loh kan, itu aliran uap asam lambungnya juga tetap ada, jadi akan memicu terjadinya itu tadi gejala-gejala GERD itu tadi. Jadi yang benar kalau misalnya habis makan ya kita istirahat duduk bahkan sampai sekitar 2 jaman gitu, kita duduk jangan langsung berbaring. Kalau lambung normal, kalau cuma sesekali ya mungkin tidak akan memberikan rasa sakit gitu loh kan. Tapi kalau terus-menerus berulang seperti itu, apalagi ditambah baksonya sudah panas, pedas, nah terus tiba-tiba dihajar sesuatu yang dingin, ya kalau terus-terus akan bisa memberikan apa ya, ya suatu penyakit lah ya, otomatis pasti akan keluhan. Yang bagus ya tetap segala sesuatu dinetralisir dulu gitu loh kan. Mungkin minum air yang putih dulu, baru kita beralih ke makan es campurnya gitu. Jadi jangan langsung habis panas pedas, kalau kita langsung makan es campurnya ya otomatis akan memberikan efek yang buruk bagi lambung kita gitu. Efek daripada yang tidak sarapan pagi ya otomatis kandungan kadar gula menurun sekali ya, orangnya mungkin belum sampai jam siang nanti sudah terlanjur lemas gitu kan, mungkin ada beberapa yang pusing ya karena mungkin kekurangan kalori untuk mereka bekerja gitu loh kan, belum lagi dari lambungnya itu sendiri, karena kan asam lambung itu kan terus menerus diproduksi, jarak dari makan malam ketemu pagi saja itu udah cukup panjang gitu kan, meskipun kita tidak melakukan aktivitas, tapi kan kerja lambung itu tidak bisa kita hentikan, kita tidak bisa perintah lambung untuk berhenti gitu loh kan, lambung akan terus gitu loh kan, dia melakukan kerja dan melakukan gerakan peristaltik. Pada saat itu memang asam lambung butuh dinetralisir, maka ada baiknya memang kalau pagi ya harus sarapan gitu loh kan, mungkin tidak harus dalam jumlah besar, tapi paling tidak membantu untuk menenangkan kondisi daripada dinding-dinding lambung itu sendiri yang sudah hanya diisi oleh asam lambung. Berikut ini akan kita paparkan gejala asam lambung yang umum kita alami. Yang paling sering ya sebenarnya umum di kita jalanin juga lah, seperti saya, cuman yang berbeda itu makan gorengan, sesuatu yang berlemak tinggi itu sangat amat menimbulkan gas gitu loh kan. Biasanya paling sering dari situ daripada kita mengulas makanan harus ini kayak kol dan segala macam tadi ya
Jadi yang paling umum ya memang gorengan. Makanan yang terlalu berlemak, terlalu tinggi itu pasti akan menimbulkan gas. Karena kan pada proses yang tadi saya bilang kembali proses mekanik dan kimiawi yang terjadi di lambung itu akan terbentuk gas-gas dari pemecahan penghancuran makanan yang di lambung itu gitu loh. Jadi yang penting ya kita makan secukupnya ya. Jadi jangan terlampau berlebihan karena itu terus terang nggak baik. Meskipun awalnya bahan itu baik, tapi kalau dimakan terlalu berlebihan akan memberikan efek buruk bagi badan. Stres menimbulkan asam lambung naik itu benar ya, karena kan badan kita ini kan sesuatu yang kompleks gitu loh kan. Segala sesuatu ada hormonnya juga. Pada saat stres itu hormon kita, salah satu hormon kita tuh meningkat dan pada saat ada peningkatan hormon di sini akan memicu gitu loh kan daripada produksi asam lambung itu sendiri karena beberapa enzim ya asam lambung juga termasuk itu produksinya sangat tergantung dengan hormon gitu loh kan. Jadi ya memang kita harus kendalikan benar-benar faktor stres atau emosi yang berlebihan supaya ya tidak asam lambung tidak terbentuk secara berlebihan. Itu benar kalau faktor stres menimbulkan asam lambung yang tinggi itu benar. Ketergantungan terhadap obat terus terang tidak bagus ya, tidak bagus gitu ya kan. Karena berarti sesuatu yang salah tetap kita pertahankan. Yang pertama pasti akan terjadi seperti itu karena kalau ya nggak mungkin dong kita kalau udah sakit nggak akan minum obat kan. Berarti kan dalam hal ini kalau kita minum obat terus berarti kita akan merasa nyeri terus atau kita udah tahu akan melakukan kesalahan lagi. Misalnya kita minum obat mah dulu karena tahu oh nanti akan diajak teman makan yang pedas, kita tahu nih mau ke restoran ini kita mau makan ya kita jaga-jaga ya. Kalau terus-menerus seperti itu otomatis tidak bagus. Karena kan asam lambung di sini juga penting. Kita nggak mungkin menetralkan terus asam lambung kita. Karena makanan-makanan kita makan itu kan akan dihancurkan di lambung ya sebelum disalurkan lagi ke usus halus dan di lambung juga terjadi proses-proses penyerapan daripada zat-zat makanan kita. Jadi kalau kita terlalu tinggi jadinya pH di lambungnya, jadi otomatis makanan itu tidak akan terserap juga secara sempurna dan badan kita akhirnya akan kekurangan nutrisi meskipun kita makan banyak tapi nutrisi tetap berkurang. Jadi memang ada pH yang harus dipertahankan di dalam lambung ini gitu loh. Jadi tidak boleh suasananya sampai basah, tidak bisa. Segala sesuatu penyakit kalau dihubungkan ke genetik ya pasti semua akan berhubungan dengan genetik ya. Memang umumnya misalnya papa mamanya ada penyakit mah anak-anaknya yang ngikut. Tapi di sini pada prinsipnya kembali lagi ke pola hidup ya. Biasanya hal-hal seperti ini karena sudah ada kebiasaan turun-temurun di keluarganya mungkin yang salah gitu loh, yang tidak diperbaiki akhirnya dari zaman kakek, nenek, papa, mama, anak-anak terus turun ke cucu-cucu. Kalau tidak diperbaiki ya pasti akan sakit semua lambungnya, tidak sehat gitu loh. Jadi kalau dikaitkan ke genetik ya semua ada pasti hubungannya dengan genetik. Tapi di sini yang saya tekankan coba ubah gaya atau pola makan yang memang salah di keluarganya kita coba alihkan, biasanya nanti cenderung ke depannya akan menghilang mungkin. Gejala asam lambung emang gak enak banget. Perut rasanya begah, dada sesak, dan kerongkongan terasa panas lantaran naiknya asam lambung. Nah, sebetulnya asam lambung dapat dicegah dengan hal-hal berikut ini. Terakhir, kesimpulan dari saya, ya pada prinsipnya semua organ yang ada di badan kita itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Jadi di sini tugas kita itu adalah menjaga. Kita sudah diberikan organ yang baik oleh Tuhan, yang kita harus jaga dengan baik-baik. Terutama dalam hal ini lambung yang kita bahas gitu kan. Ya nomor satu kita harus perhatikan dari pola makan kita. Makanlah secara teratur, pilihlah makanan-makanan yang benar-benar sehat dan bergizi. Yang kedua, kalau bisa atasi stres. Faktor stres di sini sangat berpengaruh bagi kesehatan kita, baik dari sisi apapun, terutama lambung yang sedang kita bahas. Yang ketiga, kunyahlah makanan selembut mungkin gitu loh, sebelum kita telan gitu loh. Yang terakhir ya minum cukup dan perbanyak makan serat.